30 Juli tahun 2020. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali secara virtual dalam rangka kegiatan Kultum Jumat yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD, Wakil Kepala Sekolah Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad MPD, seluruh Dewan Asyatid, dua asyatidah, staf karyawan, juga yang terhormat wali siswa dari kelas 1 sampai dengan komite sekolah, hadirin yang sama-sama hadir di acara Kultum secara virtual ini, juga anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini yang cukup cerah, dengan kudrohnya, dengan irodahnya Allah mengizinkan kita untuk sama-sama hadir dalam rangka mengikuti majelis ilmu, tolabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu yang diisi dengan kegiatan kultum. Mudah-mudahan kultum pada pagi hari ini selain menambah hasanah keilmuan kita, yang lebih penting bagaimana nanti yang akan disampaikan oleh penceramah kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang terhormat, sebelum acara kita mulai, marilah acara kultum pada pagi hari ini kita mulai dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sebagaimana biasa acara kultum pada Jumat yang diselenggarakan oleh SD Pelita, yang pertama selain pembukaan ada tilawah, kemudian nanti akan diisi dengan kultum, dan yang terakhir penutup ataupun doa. Marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran atau tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Sakila Nadra Humaira dari kelas 6A. Pada Ananda dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Yahruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Jazakillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ananda Sakila Nadra Humaira yang telah membacakan surah At-Thariq. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi motivasi buat kita semua agar senantiasa kita tidak bosan-bosan untuk setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membaca, menelaah, ataupun menyimak. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh Ananda Sakila, pahalanya untuk Ananda Sakila, juga untuk kita yang mendengarkannya. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah kita akan menginjak kepada acara inti, yaitu
tausiah ataupun kultum Jumat. Namun sebelumnya Bapak minta kepada semuanya untuk sama-sama menyimak dengan baik, tidak sambil main-main. Mohon diperhatikan karena kita dengan mendengarkannya saja insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan kalau kita bisa mengamalkannya, pahalanya lebih besar lagi. Marilah kita dengarkan, kita simak tausiah ataupun kultum Jumat yang insya Allah pada Jumat hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Fauzi atau Pak Faiz. Pada yang terhormat Pak Faiz dipersilahkan. Ya, jazakallah khair kepada Bapak Ustadz Pepen Effendi yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk berbagi sedikit ya dari apa yang saya bisa, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita. Yang kami hormati pula Bapak Zar Ahmad, Bapak Zar Kasih Ahmad MPD selaku Wakil Kepala SD Pelita. Yang saya hormati segenap Dewan Guru, Staf dan karyawan SD Pelita, para orang tua murid yang selalu mendampingi insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan nikmatnya kita diberikan kesehatan pada hari ini sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka walau dalam keadaan virtual seperti ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Salawat salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada suri teladan kita, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau dari kiamat nanti, amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak terasa kita masih masih berada di bulan ini. Terjadi suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Nahar, berkurban, di mana seluruh umat Islam seluruh dunia ya itu merayakannya. Salah satunya dengan menyembelih hewan kurban. Nah, tentunya masih di bulan Zulhijjah ini masih banyak yang masih punya daging kurbannya. Betul atau betul? Ya, masih punya ya. Ya, ada yang sudah habis, ya udah nggak apa-apa. Nanti beli di pasar kalau habis. Kalau yang punya alhamdulillah. Kalau Bapak sih ya alhamdulillah, tinggal dikit. Gitu ya. Ya, baik anak-anakku sekalian, berhubungan dengan hewan kurban, pasti ini kita akan kita makan ya. Kita sebutnya pesta daging. Ya, kita makan, kita ada yang disate, ada yang direndang, ada yang digulai, ada yang dibikin bakso gitu ya supaya awet. Nah, macam-macam. Nah, berhubungan dengan makan ya, ini dengan makan ya, Bapak ingin ingin memberikan
bagaimana sih cara makannya Nabi. Nah gitu. Atau disebut juga dengan adab makannya Nabi. Makannya Nabi itu seperti apa? Nah, berhubungan dengan makan ya. Memang hal yang sangat sepele ya, memang hal yang diperhatikan. Karena makan itu adalah sesuatu yang mubah. Hukumnya mubah. Mubah itu artinya adalah ya, apabila dikerjakan atau ditinggalkan itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi boleh-boleh saja, boleh dikerjakan, boleh tidak, mubah. Tetapi dengan adanya adab, ya, adab itu disebut kesopanan atau tata krama, ya. Nah, kita akan mendapatkan pahala. Udah kita makan, terus kita dapat pahala. Nah, apa saja sih adab-adabnya? Ya, tentunya masih udah kalian juga sudah banyak yang mengetahuinya ya. Adab makan itu seperti apa? Nah, di sini Bapak akan menjelaskannya secara terperinci dan mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Nah, adab makan ini Bapak ambil dari pendapatnya atau yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani ya. Adab makan ini meliputi 3 hal. Yang pertama adab sebelum makan, yang kedua adab ketika makan, dan yang sesudahnya adab setelah makan. Sebelum, ketika, sesudah, gitu ya. Nah, yang pertama adab sebelum makan. Apa sih yang harus kita persiapkan ketika kita sebelum makan? Nah, yang pertama hendaknya berusaha memilih makanan, apakah makanannya itu haram atau halal. Tentunya kita pilih makanannya yang halal dan baik untuk kita, tidak mengandung penyakit. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-ayah. Yang artinya, hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik dan kami berikan kepadamu. Ya, surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, jadi harus yang halal dulu. Jangan sembarang makan. Yang mentang-mentang daging kurban, tapi kalau misalkan nggak dapat izin dari panitianya atau kita maaf ya, ngempit, apa sih namanya itu ya disebutnya. Nah itu, jadi ngumpetin lah istilahnya. Di depan kita ada daging kurban banyak, tiba-tiba kita nih yang memang nggak ada itunya, kita ambil, kita urbut, terus kita umpetin. Nah itu nggak halal, alias haram. Tapi kalau misalkan kita mengambilnya dengan baik-baik, dengan seizin, atau misalkan kita dikasihnya sesuai dengan daftar yang ada pada panitia kurbannya, insya Allah itu harus masuk halal juga ya. Nah itu jadi harus yang halal atau dari yang lain, dari makanan yang lain ya. Artinya makanannya itu didapat dari hal yang baik, bukan dari hal yang buruk, bukan dari mencuri, bukan dari mengambil punya orang tanpa izin ya. Harus halal, baik itu beli maupun diberi gitu ya. Yang kedua, apa sih? Yang kedua, kita harus meniatkan tujuan dalam makan dan minum. Nah, ini tambahin minum untuk menguatkan badan agar dapat melakukan ibadah. Ya, sehingga dengan makan dan minumnya tersebut ya kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tujuannya makan itu untuk ibadah. Ya. Kan ada istilah makan untuk hidup apa hidup untuk makan. Salah, bukan hidup. Makan untuk ibadah apa ibadah untuk makan gitu. Ya, dibalik lagi. Nah, itu ya. Jadi kita niatkan dengan makan ini kita bisa kuat dalam beribadah. Ya, jangan kita kuat dalam bermaksiat, jangan.
kita kuat dalam ini yang sudah lazim ya, yang sudah sering kita lakukan, mencuci tangan dalam keadaan kotor atau ketika belum yakin dengan pun. Nah, di sini ada dalilnya dari sabda arada an yanama wa huwa junubun tawaddu wa iza arada an yakula ghusla yadaihi, yang artinya apabila Rasulullah SAW hendak tidur, nah, sedangkan beliau dalam keadaan junub itu hadas besar ya, maka beliau berwudu terlebih dahulu, dan apabila hendak makan, junub itu hadas kecil, maaf ya, maka beliau berwudu terlebih dahulu, dan apabila hendak makan beliau mencuci tangannya terlebih dahulu. Nah, jadi mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, junub di sini maksudnya hadas kecil, bukan hadas besar ya. Lanjut lagi, jadi kita harus cuci tangan sebelum makan. Ini udah sering kita lakukan ya. Selanjutnya lagi, nah ini ketika sebelum makan kita kan pastinya duduk ya. Nah, duduknya itu dengan tawadu, jangan duduk dengan sombong ya. Bagusnya sih duduk di lantai ya, tapi kalau misalkan masih punya meja makan ya di meja makan. Nah, kalau Rasulullah ini duduknya dengan tawadu, yaitu duduk di atas kedua lututnya atau duduk di atas punggung kedua kaki, atau berposisi dengan kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri. Nah, itu jadi seperti itulah Rasulullah SAW duduk ketika makan, karena zaman Rasulullah SAW nggak ada bangku, kalau kita mah ada ya. Nah, apa hadisnya? La akulu mutakian innama ana abdun akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abd. Artinya, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Tuh, nggak boleh makan sambil bersandar. Aku hanyalah seorang hamba, aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba, dan aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang hamba. Hadisnya hadis Bukhari. Wah, hadis sahih. Kita lanjut lagi. Apalagi setelah itu? Setelah itu ya, sebentar. Nah, kita lanjut lagi. Apalagi adab sebelum makan? Selanjutnya, hendaknya merasa ridho. Ridho itu ikhlas ya, dengan makanan apa saja yang telah dihidangkan dan tidak mencelanya. Nggak boleh tuh mencela makanan ya. Misalkan mamah kamu ya memasak makanan, tapi makanannya itu nggak kamu suka, jangan dicela, nggak boleh ya. Nah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan kalau makanan nggak enak, apabila beliau SAW berselera. Nah, kalau beliau berselera itu nggak pernah mencela makanan, menyukai makanan yang telah dihidangkan maksudnya, lalu beliau memakannya. Sedangkan kalau tidak suka atau tidak berselera, maka beliau meninggalkannya, tinggalin aja. Jadi kalau makanan nggak suka, nggak apa-apa, tinggalin aja, nggak usah dicela. Makanannya nggak enak, nggak mau begini. Wah, nggak boleh begitu ya. Jadi tinggalkan saja makanannya tanpa berbicara apapun ya, maksudnya untuk mencela makanan. Selanjutnya ada lagi ya, hendaknya makan bersama-sama dengan orang lain. Nah, ini sunnahnya Nabi Ibrahim SAW nih. Alaihissalam, maaf. Sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, kita mengundang makan itu bagus itu ya. Kita mau makan, terus kita punya teman kita ajak ya, bisa jadi itu ada tamu atau keluarga atau kerabat, anak-anak atau pembantu kita makan ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fi. Nah,
Berkumpullah kalian dalam menyantap makanan kalian bersama-sama, karena di dalam makan bersama itu akan memberikan berkah kepada kalian. Jadi kalau makan bersama itu berkah, ya itu lebih bagus. Pak, saya makannya sendiri, ya silakan, tapi lebih utama itu makan bersama-sama, karena adab ini adalah sesuatu yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, hukumnya sih sunnah memang, cuma di dalam hukum sunnah itu ada keberkahan di dalamnya kalau kita lakukan, ya, insya Allah. Selanjutnya lagi, yang kedua, adab ketika sedang makan. Tadi sebelum, sekarang sedang atau ketika. Yang pertama nih yang biasa kita lakukan, memulai makan dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Nah, makan apapun, mau makan nasi, mau makan snack, mau makan apapun, termasuk minum juga harus membaca basmalah, ya. Misalkan kamu terlupa, ya boleh, misalkan, oh ya Allah, tiba-tiba makan udah 5 sendok, tapi ternyata di tengah-tengahnya lupa, tengah-tengahnya ingat, oh iya, saya kan belum baca bismillah ya. Nah, boleh ditambahi dengan ini, bismillahi al awalu wal akhiru, gitu ya. Nah, di sini ada hadis Rasulullah SAW, iza akala ahadukum falyazkurismallahu ta'ala, falyazkurismallahi ta'ala, fa iza nasiya an yazkuros bismillahi awalu wa akhiruhu, ismullah fi awalihi falyakul. Nah, apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, nih kita mau makan, maka ucapkanlah bismillah, panjangannya bismillahirrahmanirrahim. Dan jika ia lupa untuk mengucapkan bismillah atau basmalah di awal makan, maka hendaknya ia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu, ya, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya, itu artinya, ya. Jadi kalau kamu lupa baca basmalah, ya, ketika makan di tengah-tengah ingat, nah, bismillahi awalahu wa akhirahu, atau bismillahi al awalu wal akhiru, boleh pakai alif lam. Selanjutnya lagi, ya, yang kedua apa? Adab ketika makan, hendaknya mengakhiri makan dengan pujian kepada Allah. Kalau kita sudah selesai makan, ya, kita mengakhiri dengan pujian kepada Allah, ya. Kalau kita kan ada doanya tuh yang diajarkan oleh para ulama, alhamdulillahillazi at'amana wasakona waja'alana minal muslimin. Nah, kalau nggak ingat kepanjangan, alhamdulillah saja sudah cukup, gitu ya. Nah, sesuai hadis Nabi, alhamdulillahillazi at'amani haza man akala ta'aman wa qala wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya, barang siapa sesudah selesai makan berdoa, alhamdulillahillazi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, nah, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Enak ya. Setelah makan udah kenyang, ya, terus kita berdoa dengan mengucapkan alhamdulillahillazi at'amani haza dan seterusnya, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Selanjutnya lagi, yang selanjutnya, adab sedang makan atau ketika makan, hendaknya makan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan. Nah, berarti kalau makan pakai sendok dong. Makan pakai tangan dong, nggak pakai sendok maksudnya. Ya, Pak, kalau saya pakai sendok gimana? Kan Bapak bilang kalau adab ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, tapi ada keberkahan di dalamnya. Lebih utama dikerjakan, gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya boleh ditinggalkan, boleh saja. Tapi ya sayang, gitu ya. Sayang kalau ditinggalkan. Dari keberkahannya, dari pahalanya kita tinggalkan, sayang sekali, gitu ya. Nah, hal ini berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW,
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakulu bisalasi asabi iza faragha li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa makan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan. Tangan kanan, jangan tangan kiri ya. Ada yang kidal di sini. Tangan kanan dibiasakan dari kecil itu tangan kanan menggunakan 3 jari. Nah, 3 jari yang dimaksud ini adalah jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari. Jadi 3 makannya. Begitu. Nah, apa sudah selesai makan, Rasulullah SAW itu menjilatinya. Makanya ada yang misalkan ada orang nih makan pakai tangan. Nah, setelah itu dijilatin, jangan bilang jorok. Itu sunnah Rasul. Dijilatin. Kenapa? Ternyata berdasarkan penelitian di jari tangan ini ada enzim yang dapat membantu pencernaan makanan. Gak tahu Pak Guru enzimnya apa? Gak tahu apa tuh. Ya tertanya sama guru yang ahli IPA. Enzimnya apa nggak ngerti. Pokoknya di jari tangan ini ada enzim yang dapat mengeluarkan di dalam ini ada enzim yang bisa membantu pencernaan makanan. Nah, jadi nggak apa-apa begini aja. Kalau makannya pakai tangan, makannya pakai tangan. Pak, kalau pakai sendok gimana? Sendoknya jilatin. Ya nggak ada perintahnya. Yang ada perintahnya tangan. Yang selanjutnya lagi menyedikitkan ya. Terus diperbanyak kunyahan. Ya kalau kata 33 kali ya. Nah gitu. Tapi kalau orang yang makannya cepat kadang kan 3 kali juga langsung telan. Kalau Nabi enggak. Kalau Nabi itu suapannya disedikitkan, terus kunyahannya diperbanyak. Ya mungkin ya sekitar 33 ya. Dan makan dengan apa yang terdekat darinya dan tidak memulai makan dari bagian tengah piring. Ya, jadi kamu makan itu dari pinggir. Kan di piring tuh, ya. Dari pinggir makannya. Lalu ke tengah. Jangan dari tengah dulu baru ke pinggir. Ya, itu kurang adab. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ya gulamu samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak muda, sebutlah nama Allah atau dengan basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa-apa yang dekat denganmu. Ya, gitu ya. Jadi makannya yang terdekat dulu dari pinggir. Jangan langsung di tengah. Ya. Nah, di hadis yang lain juga dikatakan al barakatu tanzilu wasata ta'ami faqulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatih. Artinya keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Keberkahan turun di tengah-tengah makanan. Maka makanlah dari pinggir-pinggir dan janganlah memulai dari bagian tengahnya. Ya, jadi jangan mulai di bagian tengahnya, di pinggir-pinggir dulu. Sama ya waktu ada beberapa orang juga makannya satu nampan misalkan berempat atau berlima itu nah kalau kamu makan di piring sendirian ya makan dari pinggir dulu. Bagus, itu yang dikerjakan oleh Nabi dan perlu kita tiru. Selanjutnya lagi hendaknya menjilati jari jemari sebelum cuci tangannya. Yang tadi itu yang atas ya, dijilatin. Kalau udah selesai dijilatin, baru dicuci tangannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, iza akala ahadukum to'aman fala yamsah yadahu, ya, hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila salah seorang di antara kalian setelah selesai makan, maka janganlah ia mengusap tangannya hingga ia menjilatinya, ya, atau minta dijilatkan. Ya, minta dijilatkan ya. Ini memang unik nih, ya memang unik. Tapi ini adalah contoh Nabi yang nggak ada salahnya kita ikutin. Maksudnya minta jilatkan bukan sama ini,
sama orang rumah kita. Misalkan kalau seperti bapak nih, bapak seorang suami minta jilatin kepada istri, gitu ya. Kalau kamu nih anak ya minta jilatinnya kepada adik kamu, gitu ya. Kalau minta jilatin ke orang tua kayaknya nggak sopan ya, gitu. Nah, selanjutnya lagi, apabila ada sesuatu dari makanan kotornya kemudian memakannya. Tuh, kita lagi makan nih, jatuh pluk. Dalam keadaan kering tapi ya, dalam keadaan kering ya. Nah, kita bersih krek dibuang. Mubazir. Ya, tahu kan mubazir itu temannya setan ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza saqatat min ahadikumul laqmatu falyumit, maka nabiha min aza summa liyakulha walayada'ha lisyaiton. Salah seorang di antara kalian terjatuh, maka hendaklah dia membersihkan bagian yang kotor, kemudian memakannya dan jangan meninggalkannya untuk setan. Oh, ntar dimakan setan itu makanan yang jatuh. Dibersihin aja, jatuh, dibersihin aja. Pak, kalau sayur yang jatuh gimana? Ya buru-buru bersihin dah, tapi jangan dimakan lagi kalau sayur mah ya, karena basah sifatnya. Ini mungkin yang sifatnya kering ya. Yang sifatnya kering kita bersihkan lalu kita makan lagi. Selanjutnya lagi, sedang makan juga, hendaknya tidak meniup makanan yang masih panas dan tidak memakan hingga menjadi lebih dingin. Nah, ibu kalian baru selesai masak, tiba-tiba kamu makan, panas kan ya, masih berasap tuh makanannya. Boleh nggak ditiup? Nggak boleh. Ya, dikipasin aja pakai kipas. Kalau kamu punya kipas angin yang itu, pakai kipas ya. Atau enggak pakai kipas yang itu kayu boleh. Yang dari apa tuh, yang dari bambu tuh, ya itu boleh. Pokoknya dikipasin lah, jangan ditiup. Ya, ternyata menurut penelitian dokter, kenapa kita makan nggak boleh ditiup? Ya, apabila kita meniup, ya yang kita keluarkan dari mulut kita itu karbon dioksida ya. Ya, karbon dioksida. Nah, yang keluar dari makanan itu asapnya itu oksigen. Nah, oksigen plus karbon dioksida itu jadi asam nanti. Nah, makanannya itu jadi ada asamnya, ada zat asamnya. Kalau kita makan, nah ini nggak boleh ditiup, dikipasin aja, gitu. Terserah pakai kipas apa, yang penting jangan ditiup ya. Nah, sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, kana yatanaffasu fi syarabi salasan. Rasulullah SAW jika minum ya, beliau bernapas atau menduguk 3 kali, tapi bernapasnya di luar gelas maksudnya ya. Terus hadis Rasulullah SAW yang lain lagi, naha anin nafhi fi syurbi. Rasulullah SAW melarang untuk meniup ya dalam gelas ketika minum. Nah, ini ketika minum ya. Makan juga sama, minum dan makan sama. Ada hadis lagi, naha an yutanafasa fil ina'i au yunfakhu fi. Nabi SAW telah melarang untuk menghirup udara di dalam gelas ketika minum dan meniupnya di dalamnya. Nah, jadi itu ya, walaupun hadisnya tentang minum, tapi ada gunanya juga, ada kaitannya juga ke dalam makanan ya. Jadi nggak boleh ditiup ya, baik makanan maupun minuman, karena itu bisa menimbulkan kita sakit mah, karena akan menjadi asam tadi ya. Selanjutnya, hendaknya menghindari diri dari kenyang yang melampaui batas. Nah, ini jadi kamu mentang-mentang sangat lapar sekali, waduh, double ya, sangat lapar sekali, jangan makannya itu sampai kenyang ya. Makan itu karena perut kita kan sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Jangan semuanya makanan semuanya, kembung darah. Apalagi kita di bulan Ramadan ya, pas buka puasa tuh, kalau sampai kenyang ngantuk, nggak bisa sholat tarawih gitu ya. Nah,
Sesuai ada sabda Rasulullah SAW, mamalah adamiyun wa'an syarron min batnihi husbu bani adama luqaimat yukimna sulbuhu fa'ilam yaf'al fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Nah, ini perut ini diibaratkan bejana, atau bejana agak wadah. Ya, wadah yang besar, ya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya atau memberikan tenaga. Jadi makan itu berguna untuk menegakkan punggung. Maksudnya untuk memberikan tenaga, untuk tenaga kita supaya nggak lemas. Kalau orang makan kan lemas tuh, sayu ya. Tapi kalau kita dengan makan kita jadi tegak lagi. Nah, cukuplah untuk menegakkan punggungnya saja, untuk memberikan tenaga saja, ya. Maka jika tidak mau, maka ia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga minum, dan sepertiga lagi untuk nafas atau udara. Nah, jadi jangan diisi semuanya dengan makanan, ya. Sepertiga makanan, sepertiga udara. Selanjutnya lagi, nah itu adab ketika makan. Sekarang adab setelah makan. Yang pertama, menghentikan makan dan minum sebelum sampai kenyang. Nah, yang tadi berhubungan yang tadi, ya. Hal ini diri dari kekenyangan yang menyebabkan sakit perut yang akut dan kerakusan yang agak jelaskan untuk menjernihkan kecerdasan kita, pikiran kita, menjernihkan pikiran kita, ya. Makanya dengan puasa itu kita kalau berpikirnya itu cemerlang, tapi kalau kita perutnya penuh, lemes, ngantuk, nggak bisa belajar, ya, nggak bisa berpikir dengan ngantuk itu. Yang kedua, hendaklah menjilati tangannya, kemudian mengusap atau mencuci tangannya, yang tadi, ya. Yang ketiga, mengungut makanan yang jatuh ketika saat makan. Nah, ini yang tadi juga sama, hampir sama dengan yang tadi. Terus membersihkan sisa makanan yang sela-sela giginya dan berkumur-kumur untuk membersihkan mulut. Nah, biasa kan kalau makan daging suka nyempil tuh. Nah, itu dibersihkan, ya. Lebih bagus dengan digosok giginya. Itu sunnah, ya. Membersihkan gigi itu sunnah. Itulah ia berzikir kepada Allah dan berbicara dengan teman-temannya, ya. Nah, karena mulut itu senantiasa kita buat untuk berzikir. Kalau berzikir itu ada sisa makanan, zikirnya nggak enak, ya. Bahkan ketika sholat aja, Allahu Akbar, nah ada makanan yang nyempil di gigi, itu nggak boleh kita telan. Makanya sebelum sholat, ya, lebih bagus kita bersiwak dulu. Disunahkan bersiwak, membersihkan sisa-sisa makanan, ya. Kalau nggak ada siwak, ya sikat gigi boleh, tapi yang lebih bagus siwak, ya. Selanjutnya lagi, hendaknya memuji Allah Azza wa Jalla setelah selesai makan dan minum. Nah, itu memuji, ya, dengan yang tadi, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Boleh yang itu. Boleh juga yang ini nih, doa. Ya, doa kalau misalkan kamu minumnya susu, ini ada doanya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna minhu. Nah, itu doa minum susu, ya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada apa-apa yang telah Engkau beri rizkikan kepada kami, dan tambahkanlah rizki kepada kami darinya. Itu, ya. Nah, kesimpulannya tadi kan banyak tuh, ya. Pak, saya bingung kebanyakan. Nah, Bapak simpulkan saja nih, ya. Kalau misalkan kamu nggak bisa ngerjakan seluruhnya sebelum, ketika, dan sesudah makan, nah ini simpelnya seperti ini. Minimal ini yang kamu kerjakan, ya. Ketika kamu mau makan atau ketika makan, ketika makan atau sesudah makan. Yang pertama, cuci tangan sampai bersih. Cuci dengan sabun lebih bagus, ya. Nah, itu. Yang kedua, ucapkanlah basmalah sebelum makan, ya. Jangan lupa kalau makan ucapkan basmalah. Kalau lupa di awal baca basmalah, pakai doa yang tadi, bismillahi al awalu wal akhiru, ya.
Yang ketiga, menggunakan tangan kanan. Ada di sini makan yang pakai tangan kiri. Tangan kanan ya. Ya. Yang keempat, tidak makan sambil berdiri. Nah, makannya duduk. Nggak boleh berdiri, duduk makannya. Ya, Rasulullah nggak pernah makan berdiri. Mau makan apapun ya, makan ciki, berduduk. Ya, makan apa cemilan-cemilan, duduk. Makan gorengan, duduk. Jangan berdiri. Ya, minum juga sama. Minum duduk, jangan berdiri. Tuh ya. Itu nggak beradab namanya kalau makan berdiri. Selanjutnya lagi, yang kelima, tidak meniup makanan. Ya, lebih baik memakai kipas untuk mendinginkan makanan yang panas tersebut. Jadi nggak boleh ditiup, nggak boleh. Ya, dikipasin aja, gitu. Dan yang terakhir adalah setelah makan kita minum air dengan 2 atau 3 tegukan. Ya, karena kalau 1 tegukan gluk 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 itu seperti onta. Ya, seperti onta. Onta itu minum sekali tegukan. Tapi kita minum 2 kali. Atau lebih bagus lagi 3 kali. 1, 2, 3. Tapi lebih bagus lagi, kamu makannya, setelah makan, kamu istirahat dulu perutnya 10 menit. 10 menit istirahat dulu, jangan langsung minum. Nah, baru minum 2 atau 3 tegukan air atau susu. Begitu ya. Paham semuanya ya? Insya Allah kita semua dapat merealisasikan, dapat mengamalkannya ketika kita makan. Hanya itulah saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, apa yang Bapak tahu, apa yang Bapak dapat, ini Bapak sampaikan. Karena kita saling mengingatkan ya, walaupun kita semuanya sudah tahu tentang adab makan, tapi ini hanya mengingatkan sifatnya. Hanya itu saja yang Bapak sampaikan. Apabila ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada buruknya itu datang dari kebodohan Bapak sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Fauzi atau Pak Faiz yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dari materi tadi tentang adab makan, diantaranya sebelum makan kita mencuci tangan, hendak makan sambil duduk, berdoa sebelum dan sesudah makan. Mudah-mudahan yang lebih rinci tadi yang dijelaskan oleh Pak Faiz, mudah-mudahan kita semua bisa secara kontinu merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat, serta ridhonya kepada kita, sehingga semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Zoom meeting, dalam kegiatan Kultum ini secara virtual. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pahala kepada kita semua. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bapak akhiri atau kita sama-sama dengan membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.